selain Undang-Undang Perlindungan Anak juga kita... Lagi-lagi pemirsa, mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar menjadi tersangka. Kali ini ia ditetapkan sebagai tersangka pada kasus di Pengadilan Tinggi Jakarta tahun 2003 hingga 2005 silam. Hal itu diungkapkan oleh Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar, dan dalam keterangannya Harli juga mengatakan bahwa Zarof beserta dengan para tersangka lainnya yakni Lisa Rahmat dan Isodorus Iswarjodojo diduga bermufakat untuk melakukan suap dalam pengurusan perkara perdata di tingkat banding dan kasasi. Zarof dan Lisa telah ditahan terkait dengan proses hukum kasus yang lain, sedangkan tersangka Isidorus belum ditahan karena sudah berusia lanjut. Harli menerangkan bahwa saat ini penyidik tengah memeriksa sejumlah saksi untuk memperkuat pembuktian dalam kasus tersebut. Ia pun berharap segera agar kasus ini dilimpahkan kepada pengadilan. Jampitsus ya, pada tanggal 9 Juli 2025 berarti kemarin ya, telah menetapkan tersangka baru dalam dugaan tindak pidana korupsi suap dan atau permufakatan jahat terkait penanganan perkara di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung tahun 2023 sampai 2025. Itu atas nama ada 3 orang, yang pertama ZR, yang kedua LR, dan yang ketiga II. Nah, jadi posisi singkat. Sebelumnya pemirsa, tangis Ketua Majelis Hakim pecah saat sidang putusan dengan terdakwa Zarof Rikar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Tangisan hakim ini terjadi saat menyampaikan betapa dalamnya dampak dari tindakan koruptif Zarof terhadap citra peradilan. Beginilah tangisan Hakim Rosihan saat sidang putusan dengan terdakwa Zarof Rikar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Tangisan hakim ini meluap bukan lantaran vonis yang dijatuhkan kepada Zarof, melainkan kesedihan terhadap dampak besar yang disebabkan perbuatan koruptif Zarof Rikar sehingga mencoreng citra peradilan. Majelis Hakim menjatuhkan vonis 16 tahun penjara kepada Zarof Rikar, lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu 20 tahun penjara. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kualitas hidup Zarof Rikar yang saat divonis sudah berusia 63 tahun, yang mana jika dijatuhi hukuman 20 tahun, maka akan menjadi hukuman seumur hidup, mengingat harapan rata-rata hidup masyarakat Indonesia sekitar 72 tahun. Menimbang bahwa terdakwa pada saat persidangan telah berusia 63 tahun, di mana jika dijatuhi pidana 20 tahun akan menjalani hukuman hingga usia 83 tahun yang secara humanitarian perlu dipertimbangkan, mengingat harapan rata-rata di Indonesia. Harapan hidup rata-rata di Indonesia sekitar 72 tahun, sehingga pidana 20 tahun berpotensi menjadi pidana seumur hidup secara de facto. Kondisi kesehatan di usia lanjut yang cenderung menurun dan memerlukan perawatan khusus, aspek kemanusiaan dalam sistem pemidanaan yang tidak boleh diabaikan meskipun kejahatan yang dilakukan sangat serius. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 tahun dan denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Zarof dinyatakan bersalah dalam kasus suap terhadap Hakim Agung guna mempengaruhi putusan kasasi terdakwa pembunuhan Dini Sera Afrianti yakni Ronald Tanur. Majelis Hakim juga menyebut Zarof terbukti menerima gratifikasi sebesar 915 miliar rupiah serta 51 kg emas selama menjabat di lingkungan MA selama 10 tahun terakhir. Kelvin Sipahutar, Rangga Samudra, Berita 1, Jakarta.